semua. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama saya tetap di ramalan Scorpio tahan banting. Saya awali dengan rasa penuh syukur serta terima kasih saya kepada kalian semua. Saya ucapkan lagi terima kasih atas waktu dan kebersamaan kalian yang selalu setia, tak pernah henti hadir menemani saya, mendukung saya, memberikan semangat melalui channel YouTube saya Scorpio tahan banting. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Harapan saya untuk kedepannya dengan adanya video ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, tentu dalam aspek positif pada umumnya. Oke, sebelum saya memulai lebih lanjut, saya ingin mengajak kalian semua untuk berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang paling mahal, yaitu nikmat hidup, nikmat bernapas, nikmat melihat alam semesta, nikmat menggerakkan anggota tubuh, nikmat bersosialisasi, dan nikmat berjalan kaki. Semoga di tahun 2019 ini semakin membuat kita semakin lebih bertauhid, bertakwa, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentu saja yang namanya zodiak itu jangan terlalu kalian yakini, karena sifatnya umum, general, dan universal. Hari ini saya akan meramalkan zodiak Capricorn untuk di bulan Juli 2019. Energinya berlaku mulai saya upload video ini. Oke. Di sini saya akan lebih mendominasi kesaran atau menyarankan yang dimana menurut saya perlu diantisipasi atau diperbarui untuk menjadi lebih baik lagi. Tentu menurut opini saya dalam aspek ramalan Scorpio tahan banting. Langsung saja saya mulai. Capricorn, di sini saya merasakan energinya kuat sekali, ya. Saran saya kamu harus move on, ya. Jangan teringat kenangan-kenangan yang udah terjadi di masa lalu, ya. Mungkin sama mantan, ya. Kamu di sini masih terbawa, ya, suasananya, hingga menjalin hubungan saat ini terganggu, ya, vibrasinya, karena kamu belum bisa move on, ya, untuk healing, ya. Maksudnya masih terngiang, ya, begitu, ya, paham, terngiang, ya. Mau ngapain teringat, gitu, ya. Ngapain diingat-ingat, dia juga belum tentu, ya, meskipun tentu, ya, udah cut aja. Kamu ini punya pasangan, ya, ya udah setia, gitu, ya. Simpelkan, ya. Oke, syukuri, ya, paham, ya. Harus tanggung jawab, ya, tanggung jawab dalam arti tanggung jawab dalam apa yang kamu sepakati di dalam hubungan kalian berdua, oke, yang sudah kalian sepakati dari sejak pertama kalian menjalani hubungan, ya, seperti itu hingga saat ini. Ya udah, tanggung jawab itu, ya, seperti itu maksud saya, paham? Kamu harus pada penempatannya. Di sini kamu teringat pada bulan bintang, ya, pada masa lalu kamu juga. Di sini saya merasakan energinya kuat sekali, juga teringat campur nih kecewa, ya, di masa lalu. Jadi belum move on ini kamu ini, ya. Sedangkan pasangan kamu ini mencintai kamu, ya. Oke. Nah, saran saya buat kalian berdua, ya, khusus, ya, mau Capricorn mau pasangannya, ya, buat kalian berdua jangan sampai terjebak
ya di dalam kesalahan mengambil keputusan ya. Ya, ini penting. Oke, energi untuk di bulan Juli 2019 ya. Oke, hati-hati. Sini dilihat ya. Wow, tapi ini jebakan ya. Jadi pandai-pandai dalam melangkah ke depan ya. Jangan pendek berpikir seperti itu ya. Mengingatkan ya saya seperti itu. Karena ini ada sangkut pautnya dengan hukum ya. Seperti itu. Saya tidak lebih spesifik. Oke. Tapi ini hanya sebagian besar dari rasi zodiak kalian yang berzodiak Capricorn. Tidak semua ya. Saya tekankan sebagian besar saja. 90% dari rasi zodiak kalian Capricorn, tidak kurang tidak lebih. Oke. Energinya untuk di bulan Juli 2019 ya. Saya agak pedas karena ini demi kebaikan ya, demi kebaikan. Jadi ini bisa diantisipasi ya, biar enggak nyemplung ya, bahaya nih. Oke. Juga dekatkan diri selalu kepada Tuhan kalian sesuai kepercayaan kalian masing-masing agar dimudahkan dalam melangkah atau mengambil suatu keputusan ya, seperti itu ya, lebih tepatnya. Tentu dalam aspek positif pada umumnya. Oke. Untuk di pekerjaan seret ya, tak lancar. Oke. Sabarkan ya. Tidak ada kata lain, sabar. Saya kasih tahu ya, biar lancar nih pekerjaan. Ini kenapa jadi nggak lancar ya? Menurut yang saya lihat di sini, pandai-pandailah bersikap dengan sesama ya, seperti itu dalam lingkungan pertemanan kah ya. Oke, harus balance ya. Paham ya maksudnya? Sakit sama sakit, untung sama untung, jangan ada timpang sebelah ya. Oke, paham ya maksudnya? Nah, itu kendalanya. Jadi di sini di pekerjaan kamu mandat gitu ya. Itu yang saya sebutkan tadi, syaratnya udah itu. Paham ya? Jadi berbuatlah dengan tulus ya, cinta penuh, rasa penuh kasih ya, seperti itu ya. Insyaallah ini, jika kamu mengikuti apa yang saya sarankan, insyaallah ini lancar. Oke. Untuk di bisnis, jika kamu ingin berbisnis ya, kamu perlu harus setting lagi ya, kembali ke opsi ya, opsi pengaturan ya, agar lebih mantap lagi dari sebelumnya. Jangan trauma ngapain trauma. Kalau kamu terkunci oleh pikiranmu sendiri ya, trauma itu trauma betulan ntar. Ya, saya kasih tahu ini beneran ya. Ya, jalan aja positif ya. Kamu ini trauma ya di sini ya. Jangan ada saran saya, apa yang kamu yakini ini kebloknya ini pikiran kamu ya, trauma ya, berbisnis nih. Mungkin pernah jong ya, katakanlah gagal ya, seperti itu, pernah gagal. Lebih spesifiknya hanya kamu ya yang tahu, saya tidak akan sebutkan lebih spesifik ya. Oke, Capricorn, tentu dalam aspek positif ya. Setting ulang lagi ya. Oke,
Untuk di keuangan tingkatkan ya. Ini kamu disiplin banget ya, mengatur, mengalokasikan ya, mengkondisikan keuanganmu. Mantap, ini mantap ya. Kondisikan, tentu gunakanlah dengan bijak ya. Oke, tentu dalam aspek positif pada umumnya. Oke. Tingkatkan. Ini berada di jalur yang sangat tepat ya. Tingkatkan lagi ya, tingkatkan. Jangan pernah puas, oke? Biar mantap jiwa. Mantap. Oke, Capricorn. Untuk di kesehatan ya. Untuk di kesehatan bagus. Sangat bertanggung jawab ya terhadap diri sendiri ya, seperti itu. Kamu disiplin ya dalam kesehatan. Oke, selalu tingkatkan juga ya. Kok tingkatkan apa sih yang ditingkatkan ya? Memang seperti ini ya, ditingkatkan. Memang saya melihatnya seperti ini ya, tingkatkan. Enak betul ini Scorpio ini ya. Suka-suka ya, memang kayak gitu ya, jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu beda ntar ya. Ntar. Oke, untuk selanjutnya lebih bersosialisasi lagi di dalam ruang lingkup orang-orang sekitar ya, keluarga atau tetangga ya. Oke. Tapi kan Mas, tapi kan saya ini intinya yang lebih ada aja ya, saya menemui komen-komen yang ngel nih ya. Intinya kamu yang menyesuaikan ya. Kalau di sebelah nggak ada tetangga ya, cuman rumput bergoyang gitu. Ya. Bisa juga itu rumput diajak bersosialisasi ya. Santai-santai ya, duduk-duduk bergitar gitu ya. Bisa jadi tuh. Kalau mindsetnya itu nganggap itu rumput itu tetangga. Ya. Jadi bisa-bisa kalian ya. Tapi intinya di sini sarannya saya menggambarkan bahwa di sini sarannya adalah lebih bersosialisasi lagi ya. Jangan cuek gitu ya, sama-sama yang orang di sekitar kalian seperti itu. Biar lancar semua begitu ya. Oke. Bagilah waktu untuk berbagi biar rata gitu ya. Ya, oke. Ambil positifnya saja, buang jauh-jauh yang negatifnya ya. Ini jujur ya, kalau saya mendalam sedikit ya, saya kasih tahu aja. Kamu di sini bertolak belakang sekali dengan orang sekitar ya. Itu hanya kamu yang lebih merasakannya. Saya tidak lebih. Saya udah tahu, cuman ini agak nendang banget ya. Jadi sebenarnya ya, apa sih yang terjadi ya? Yang pertama, jaga sikap maupun ucapan ya, seperti itu. Jangan terlalu gimana ya, maksudnya itu ya, imbangin ya, mengimbangi ya, seperti itu. Misal contoh ya, anggaplah kita ini contoh imajinasi yang tidak terjadi, fiktif ya, film lagi nih. Misalkan saya di kantor atasan ya, itu kan di kantor ya. Tapi kalau udah di lingkungan sekitar, kita posisinya diselaraskan ya. Kita bukan sama ya kapasitasnya ya, seperti itu. Kalian harus menyeimbangkan ya, ya, mengikuti gaya yang bukan gaya di kantor ya, paham ya maksudnya, bukan yang mereka yang mengikuti kalian. Ya, wah itu namanya bermasyarakat ya, ya bisa lah
seperti itu aja sarannya. Juga ini dibersihkan ya, ini ada sesuatu hal yang coba kamu ingat-ingat ya pada saat lagi santai, waktu luang gitu ya. Ini ada sesuatu yang menurut saya kurang wajar ya. Ada semacam yang hal-hal yang pokoknya ada ya yang kamu lakukan yang itu udah tahu salah tapi kamu kerjakan ya. Nah, itu efeknya ya, saya kasih tahu, itu efeknya dari orang-orang terdekat kalian. Mengapa jadi demikian? Mengapa tidak selaras? Mengapa tidak nyambung? Ya, seperti itu. Ya. Itu ya, bersihkan ya. Ya. Ntar ada jawab, saya udah bawa sapu. Ya udah bersihkan ya. Nggak bercanda ya. Oke. Saya kasih tahu ini inti ya, penting semua ini ya. Makanya saya sangat berhati-hati ya. Karena untuk biar kalian lebih bisa biar saya mudah gitu untuk memahamkan ke kalian ya, secara menyeluruh pada umumnya. Saya juga berusaha ini. Kalau saya kasih bahasa Banjar ya, Banjarmasin nih, saya campur. Bingung translate ntar. Belum ada ya. Nggak ada ya. Oke. Canda ya, canda. Aduh. What is your name? Enggak bercanda ya, bercanda. Juga sama yang udah resmi yang memiliki buah hati ya, anak kesayangannya, lebih dijaga lagi, lebih disinkronkan lagi secara komunikasi biar tidak terjadi perpecahan, mau dalam aspek perasaan ya, sikap, bahasa tubuh. Oke, lebih dikoreksi lagi, lebih diperhatikan lagi ya, ini penting biar nggak saling cuek-cuekan ya, seperti itu ya, untuk ruang lingkup anak ya, anak-anak terhadap ortunya ini ya, Capricorn ya. Paham Capricorn ya, buat Capricorn, bukan popcorn. Aduh, mantap nih. Nah, di sini udah jalurnya udah bagus nih, pasnya. Kamu ini Capricorn ini ya, sangat berbakti ya sama orang tua, sangat bagus sekali. Jangan lupa setiap melakukan sesuatu, walaupun udah malu, saya udah besar, ngapain malu ya, doa restu itu penting ya, minta doa restu ya. Oke, jangan malu-malu, biasakan ya, biar lebih tajam lagi, kayak roket nih karir ya, semuanya ya. Saya doakan sukses si Capricorn ini. Amin ya. Untuk di ruang lingkup keluarga lebih pandai-pandai mengimbangi dalam apa ya, contoh sebentar ini. Agak ini ya bahasanya, intinya diselaraskan lagi ya. Kalau ada waktu misalkan saling memang perlu si A minta bantuan ya, memang itu bisa ya kita lakukan ya, bantu ya. Oke, tentu dalam
aspek positif pada umumnya seperti itu. Saling seperti itu ya, jangan cuek-cuekan ya, usahakan. Oke, jadikan ini secara menyeluruh sandaran hati seperti itu ya, bukan dijadikan ini saya tidak menyangkal ya, cuman saran aja, mengingatkan jangan jadi lawan ya. Oke, jangan jadi lawan saingan ya, itu mindsetnya itu salah ya. Oke, jangan sampai ada mau ego yang dikemukakan seperti itu ya terhadap ruang lingkup keluarga. Oke, Capricorn, apa maksudnya? Kesimpulannya untuk di bulan Juli 2019, kamu lebih mendekatkan lagi dirimu kepada Tuhanmu sesuai kepercayaan kalian masing-masing ya. Kamu banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak bersabar, sikapi permasalahan dengan pendewasaan yang bisa membuatmu terlatih ya. Oke, paham ya maksudnya seperti itu. Masalah jangan dihindari ya. Kalau itu memang atas perbuatan kita sendiri ya. Dari situlah tantangan kita ya, Capricorn. Semangat ya. Saya cukupkan sampai di sini dulu, semoga bisa membantu ya, bermanfaat. Apabila saya ada salah kata, maka ini kebodohan saya sendiri. Apabila ini ada kebenarannya, maka ini insya Allah datangnya dari Allah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Capricorn.